Arman adalah sosok pemburu harta karun yang sudah berpengalaman menaklukkan medan-medan berbahaya demi mendapatkan kekayaan tersembunyi di berbagai belahan dunia. Sejak muda, ia memang dikenal sebagai seseorang yang nekat dan cerdik. Ketika orang-orang lain berpuas diri dengan pekerjaan rutin, Arman justru merasa bosan. Ia tertarik pada kisah-kisah misterius tentang harta karun yang terkubur, benda-benda mistis yang terlupakan oleh waktu, dan peta-peta kuno yang membawa harapan akan kemewahan. Selama bertahun-tahun, Arman menjelajahi gua-gua gelap di Amerika Selatan, menggali pasir-pasir panas di Timur Tengah, dan menyelami reruntuhan bawah laut di Asia Tenggara. Ia telah mengalami berbagai tantangan berbahaya, jebakan kuno yang nyaris merenggut nyawanya, jebakan alam seperti longsor atau banjir yang tiba-tiba, hingga pertemuan dengan hewan-hewan buas. Arman juga sering harus berhadapan dengan saingan-saingan yang sama-sama bertekad menemukan harta tersembunyi. Namun, ia selalu berhasil lolos, seolah ada keberuntungan yang selalu menyertainya. Keterampilannya tidak hanya datang dari keberanian dan kekuatan fisik. Arman juga cermat dalam memecahkan petunjuk-petunjuk yang tersembunyi. Ia sangat memperhatikan simbol-simbol kuno dan selalu membawa buku-buku referensi tentang bahasa dan kode kuno. Banyak harta yang ia temukan adalah hasil ketelitiannya menelusuri peta-peta yang tampak sederhana, tapi menyimpan makna rahasia di dalamnya. Namun, keberhasilannya tidak hanya karena ketajamannya dalam memecahkan teka-teki atau insting tajamnya saat menghadapi bahaya. Arman tahu kapan harus mengakali keberuntungan dan kapan saatnya berhenti. Ada kalanya ia menemukan tempat-tempat yang begitu misterius atau janggal, hingga membuatnya merasa terintimidasi, bahkan untuk ukuran dirinya yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. Meski terkenal sebagai sosok yang tak kenal takut, Arman menyimpan satu aturan sakral, selalu menghormati tempat-tempat yang dijaga legenda kuno. Menurutnya, setiap harta karun yang memiliki kisah mistis bukan hanya sekadar benda bernilai, tapi juga membawa penjaga yang tak kasat mata. Kendati demikian, ambisinya terkadang begitu besar sehingga peringatan yang ia yakini bisa saja diabaikan. Ia lebih suka mempercayai kemampuannya dan yakin bahwa apapun rintangan yang ada di hadapannya pasti bisa ia taklukkan. Ketika sebuah peta kuno jatuh ke tangannya, memperlihatkan jalan menuju sebuah kuil tersembunyi yang dikabarkan penuh dengan emas dan permata, naluri pemburu dalam dirinya bangkit. Cerita tentang kuil itu telah lama beredar di kalangan para petualang sebagai tempat harta terlarang. Banyak yang memperingatkan tentang kutukan siluman ular yang menjaga kuil tersebut. Namun, Arman tidak gentar. Baginya, kisah-kisah tentang siluman ular hanya bumbu dalam dunia perburuan harta karun, sesuatu yang sering ia dengar tapi jarang ia percayai. Didorong oleh hasrat dan keyakinannya yang kuat, Arman bersiap menghadapi tantangan besar. Dengan peta di tangan dan persiapan matang, ia memulai petualangan barunya, berangkat menuju hutan lebat yang konon menyembunyikan kuil tersebut. Arman telah menghabiskan hari-hari yang berat menembus hutan lebat demi menemukan kuil tersembunyi yang disebutkan dalam peta kuno itu. Hutan ini tak seperti yang pernah ia lewati sebelumnya, pepohonannya sangat rapat, tinggi menjulang dan hampir menutupi sinar matahari, membuat hutan terasa selalu dalam senja yang kelam. Suara burung dan serangga menggema di sekitarnya, menambah suasana yang mencekam. Namun, semangat Arman tak pernah surut. Ia terus maju dengan keyakinan bahwa di ujung perjalanan, kekayaan besar menantinya. Selama perjalanannya, Arman menghadapi berbagai rintangan. Beberapa kali, ia harus berjuang melawan rasa lelah, menembus semak-semak berduri, dan bahkan melintasi rawa-rawa licin yang nyaris menenggelamkannya. Hutan itu juga tampak penuh dengan jebakan alam yang berbahaya. Ada pohon tumbang yang menghalangi jalannya, tanah yang terasa gembur dan seolah-olah bisa menjebak siapa saja yang tak hati-hati. Namun, Arman tetap bertekad. Di tengah kepenatan dan bahaya, ia berusaha mengingat kisah-kisah hebat yang akan dia ceritakan kepada orang-orang tentang petualangannya ini. Malam hari di hutan menjadi ujian tersendiri bagi Arman. Ia menyiapkan perkemahan sederhana di atas tanah berlapis dedaunan, menjaga apinya tetap menyala untuk mengusir binatang buas. Saat langit berubah gelap, ia mulai mendengar suara-suara aneh yang sepertinya bukan hanya berasal dari hewan hutan. Terkadang ia mendengar bisikan halus, seolah-olah ada yang berbisik di telinganya, memanggilnya lebih dalam ke dalam hutan. Namun, Arman mengabaikan suara-suara itu dan berpikir mungkin itu hanya efek dari kelelahan atau bayang-bayang imajinasinya. Akhirnya, setelah hari-hari melelahkan dan penuh kewaspadaan, Arman menemukan tanda-tanda bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya.
Tanaman-tanaman liar semakin jarang ditemui, digantikan oleh pohon-pohon raksasa yang akarnya menonjol keluar dan membentuk jalur-jalur alami di tanah. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin sunyi, seolah-olah seluruh kehidupan hutan menghindari tempat ini. Setelah melewati akar pohon besar yang melintangi jalan setapak, Arman melihat sebuah struktur kuno yang hampir sepenuhnya tertutupi lumut dan dedaunan. Kuil itu akhirnya muncul di hadapannya, tersembunyi di antara pepohonan, terlihat usang dan misterius. Arman terdiam, memandangi kuil dengan kagum sekaligus rasa gentar yang aneh. Bangunan ini berbeda dari semua tempat yang pernah ia temui. Kuil ini dipenuhi dengan patung-patung ular di setiap sudut dan gerbangnya, menciptakan kesan bahwa ia diawasi oleh mata-mata tak kasat mata. Ketika ia melangkah lebih dekat, Arman terpesona oleh detail dari patung-patung ular tersebut. Mereka diukir dengan sangat indah, detail sisik-sisiknya dan sorotan mata-mata mereka yang seolah hidup. Arman tertegun, merasakan campuran antara kekaguman dan ketakutan. Ia tahu bahwa tempat ini pasti menyimpan sesuatu yang sangat bernilai, namun ada sesuatu yang tak kasat mata, sebuah energi gelap yang menguar dari patung-patung itu. Saat melangkah lebih dalam ke dalam kuil, Arman menyorotkan senter ke dinding-dinding yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan kisah mengerikan tentang para dewa yang menciptakan kutukan untuk melindungi harta karun dari tangan-tangan tamak. Sosok siluman ular besar berwajah setengah manusia, tampak mengintimidasi siapapun yang berani mendekati harta yang dijaga. Arman mengamati setiap detil ukiran itu dengan hati-hati, ia melihat adegan-adegan sosok manusia yang terjebak, dikejar, dan akhirnya ditelan oleh ular-ular raksasa, semuanya tertuang dengan cara yang hidup dan mengerikan. Di bawah salah satu ukiran, terdapat tulisan peringatan yang berbunyi dalam bahasa kuno, siapapun yang menyentuh harta ini akan menjadi santapan kemarahan siluman ular dan tidak akan pernah kembali. Tulisan itu terpahat dalam aksara yang hampir pudar, namun pesannya terasa jelas dan mengancam. Sejenak, Arman terdiam, membacanya dengan alis sedikit mengernyit. Namun, bukannya merasa gentar, ia justru merasakan gelombang semangat yang membara di dalam dirinya. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita-cerita serupa dalam setiap perburuan hartanya, peringatan yang menurutnya hanya taktik untuk menakut-nakuti. Semua ini pasti hanya legenda kuno untuk menakut-nakuti orang-orang biasa, gumamnya, meremehkan. Ia mengangguk kecil seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Aku sudah melihat banyak hal. Sejauh ini, aku selalu bisa keluar dengan selamat. Kepercayaan dirinya yang tinggi membuatnya merasa seolah-olah ia tak terkalahkan, bahwa peringatan ini hanya omong kosong belaka. Sambil tersenyum sinis, ia mengabaikan peringatan tersebut dan mulai melangkah lebih dalam, mencari petunjuk di mana harta itu disembunyikan. Ia melihat setiap sudut ruangan, memperhatikan tanda-tanda kecil yang bisa mengarahkan dirinya pada harta yang sudah lama terpendam. Arman yakin bahwa kutukan-kutukan ini hanya taktik kuno untuk menjaga tempat tersebut tetap tersembunyi. Ia telah bertahun-tahun menjadi pemburu harta dan menganggap dirinya ahli dalam hal ini. Aku takkan mundur hanya karena cerita hantu, pikirnya. Bahkan saat ia melangkah melewati patung-patung ular yang tampak seperti hidup, sorot matanya tetap dipenuhi tekad yang tak goyah. Satu hal yang ada dalam pikirannya adalah bayangan harta karun yang selama ini ia kejar, dan apapun yang menghalangi jalannya tidak akan menghentikannya. Sambil terus mencari, Arman bahkan tertawa kecil, menantang seolah-olah ia berbicara pada entitas yang menjaga kuil tersebut. Kalau ada yang menjaganya, keluarlah sekarang. Aku di sini untuk mengambil yang menjadi milikku, katanya dengan nada sinis, lalu melangkah lebih jauh ke dalam kuil. Namun, seiring dengan semakin dalamnya ia masuk ke dalam, suasana di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Udara terasa semakin dingin dan lembab, dan suara desis samar yang sebelumnya tak ia pedulikan kini terdengar semakin jelas dan menyeramkan. Arman terus melangkah dengan hati-hati di dalam kuil yang kini terasa semakin dalam dan sunyi. Seluruh dindingnya dipenuhi ukiran dan pahatan ular yang seakan menatap tajam ke arahnya. Namun, Arman tak peduli. Ia begitu fokus pada satu tujuan, harta karun legendaris yang tersembunyi di kuil tua ini. Setelah berjam-jam menelusuri lorong-lorong berliku dan melewati ruang-ruang kecil yang penuh dengan ornamen misterius, akhirnya ia melihat sebuah pintu besar di ujung koridor. Pintu itu dihiasi dengan ukiran ular besar yang melilit dari atas ke bawah, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan mata yang berkilauan, tampaknya terbuat dari batu permata. Arman merasa bahwa ia telah tiba di ruangan utama. Dengan hati-hati,
ia mendorong pintu itu. Pintu tua itu berderit keras, seolah enggan terbuka, dan perlahan menunjukkan ruangan yang penuh dengan kilauan emas dan permata. Di dalam ruangan itu, ia menyaksikan tumpukan harta karun, koin-koin emas menggunung, berlian, rubi, dan zamrud yang bersinar, serta artefak kuno yang memancarkan kemegahan yang tak tertandingi. Arman tertegun. Di depan matanya, terhampar kekayaan yang tak terbayangkan. Cahaya senter yang ia bawa memantul di permukaan emas, menerangi ruang yang gelap dengan kilauan yang memukau. Semua ini tampak seperti sebuah mimpi yang kini menjadi kenyataan. Dengan senyum kemenangan, Arman melangkah masuk, memandang harta karun di sekitarnya. Tangannya gemetar saat ia mendekati sebuah artefak berwarna keemasan yang terletak di puncak tumpukan koin. Artefak itu tampak seperti tongkat kecil dengan ukiran berbentuk kepala ular di ujungnya. Arman merasakan adrenalin memuncak. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, akhirnya ia berhasil mencapai momen yang selama ini ia nantikan. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan menyentuh artefak itu. Namun, begitu jari-jarinya menyentuh permukaan emasnya, terdengar suara mendesis keras. Arman tertegun, melihat ke sekelilingnya. Ia berpikir suara itu hanyalah efek dari gemanya sendiri, namun tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar pelan, dan gemuruh samar mulai terdengar. Dengan ketegangan yang mulai merayap, Arman menatap patung-patung ular yang menghiasi ruangan itu. Retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan patung-patung tersebut, perlahan menyebar di sepanjang tubuh-tubuh ular yang terukir dengan sempurna. Seiring dengan setiap retakan yang muncul, desisan menjadi semakin keras, bergema dan menggetarkan udara di ruangan itu. Satu persatu, patung-patung itu hancur, dan dari dalamnya keluar ular-ular besar yang hidup, dengan sisik yang berkilau dan mata yang memancarkan cahaya merah mengancam. Ular-ular itu bergerak cepat, mengitari ruangan utama dan menutup setiap jalan keluar. Tubuh-tubuh mereka yang tebal membelit di sekitar pilar-pilar batu dan dinding-dinding, membuat Arman terjebak di tengah-tengah harta karun yang kini terasa seperti perangkap mematikan. Arman tersadar, namun sudah terlambat. Harta yang semula tampak begitu berharga kini hanya menjadi pemandangan dingin dan tak bersahabat. Dalam hitungan detik, Arman menyadari bahwa ambisinya telah memicu kutukan yang telah lama terpendam di kuil tua ini. Ular-ular itu menatapnya dengan tatapan dingin dan lapar, mendesis dan merayap lebih dekat, seolah-olah mereka adalah para penjaga abadi yang akan menghukumnya karena keserakahannya. Terjebak dan ketakutan, Arman menyadari bahwa ia telah memulai akhir yang tak terelakkan. Dalam kepanikan, Arman mencoba mengendalikan napasnya yang tersengal-sengal. Terjebak dalam ruangan penuh dengan ular hidup yang mengelilinginya dari segala arah, ia tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah berlari, meskipun harapan untuk keluar hidup-hidup tampak tipis. Dengan tubuh yang tegang, ia bergegas menuju celah kecil di antara dua pilar, berharap dapat melewati lorong yang membawanya ke ruangan ini. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, seekor ular besar dengan tubuh sebesar batang pohon melilit celah tersebut, menghalangi jalan keluarnya. Arman mundur selangkah, lalu berbalik ke arah lain. Ia melihat ular-ular dari berbagai ukuran, sebagian besar sangat besar dan bersisik mengilap, dengan warna yang tampak menakutkan di bawah pantulan senter. Beberapa ular berbisa memiliki corak merah dan hitam, sementara yang lain memiliki mata yang menyala dengan cahaya merah seperti bara api. Setiap tatapan ular itu penuh dengan amarah dan kehausan untuk membalas dendam pada manusia yang telah meremehkan kekuatan kutukan mereka. Arman menelan ludah, mencoba menenangkan ketakutannya, namun adrenalin dalam tubuhnya memerintahkannya untuk terus berlari. Ia melompat ke arah lain, menghindari seekor ular yang meluncur cepat ke arahnya, nyaris menggigit kakinya. Setiap langkah terasa berat, dan ia harus terus berputar, mencari celah atau jalan yang bisa ia lalui. Namun, ular-ular itu selalu mendahuluinya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, menutup setiap arah yang mungkin menjadi jalannya untuk kabur. Saat ia mencoba memanjat dinding batu untuk keluar, seekor ular besar merayap naik, membelitkan tubuhnya ke dinding dan menatap Arman dengan mata yang berbinar marah. Ia terpaksa mundur dan melompat turun, nyaris tergelincir karena lantai ruangan yang licin. Dalam kebingungannya, ia menoleh ke arah jalan yang ia yakini sebagai pintu keluar. Namun, bahkan di sana, ular-ular sudah menunggu, membentuk barisan seperti penjaga setia yang bersiap mencegahnya pergi. Setiap kali ia berlari ke arah lain, ular-ular itu menyerangnya tanpa ampun, mengeluarkan desisan mengancam dan menyerang dengan kecepatan mematikan. Dalam kepanikan,
Arman meraih pisau yang ia simpan di sabuknya dan mencoba melawan satu persatu ular yang mendekat. Ia berhasil menusuk satu ular tepat di lehernya, tapi sisi kerasnya hanya membuat bilah pisau nyaris tidak berbekas. Ular itu hanya menggeliat sesaat sebelum kembali menyerang, kali ini dengan amarah yang semakin membara. Arman terus berlari, namun tiap langkah yang diambilnya terasa semakin mustahil. Ruangan ini semakin terasa menyempit, seolah-olah ular-ular itu memanipulasi dinding dan lorong-lorong agar ia tak punya jalan keluar. Di tengah keputusasaan, napasnya makin berat dan tubuhnya makin lelah. Setiap detik yang berlalu, Arman merasa seolah-olah seluruh kuil ini menjadi satu makhluk besar yang menjebaknya, memaksanya untuk terus berlari tanpa arah yang jelas. Pada akhirnya, ia tersadar bahwa harta yang selama ini ia kejar bukanlah jalan menuju kebebasan atau kemewahan, melainkan penjara yang mematikan. Dalam kegelapan ruangan yang dipenuhi desis ular yang memekakkan telinga, Arman tersadar bahwa ia tak lagi bisa melarikan diri. Arman tersudut di salah satu pojok ruangan yang lembab dan gelap, menatap dengan napas terengah-engah ke arah ular-ular yang mengelilinginya. Tak ada lagi jalan keluar. Tubuhnya bergetar karena kelelahan dan ketakutan yang tak terkendali. Setiap inci ruangan tampak penuh dengan ular, dari yang berukuran kecil hingga ular-ular raksasa yang mendesis rendah, memancarkan ancaman. Dinding batu terasa dingin dan keras di punggungnya, seolah tak memberikan celah sedikit pun untuk melarikan diri. Tiba-tiba, di antara kerumunan ular, sosok yang berbeda muncul. Dari balik bayangan, siluet seorang makhluk perlahan-lahan maju, menyeret tubuhnya yang setengah manusia dan setengah ular. Makhluk itu tampak mengerikan, memiliki torso manusia dengan kulit berwarna abu-abu gelap, mata yang memancarkan cahaya merah, dan taring tajam yang mencuat dari bibirnya. Tubuh bawahnya berupa ekor ular yang besar dan panjang, menjalar dengan mudah di lantai kuil. Arman menatap makhluk itu dengan wajah pucat. Ia tahu apa yang berdiri di hadapannya bukanlah sekadar ular, tetapi sosok siluman ular kuno, seorang penjaga yang tak pernah mati. Siluman itu menatapnya penuh kebencian, tatapan mata merahnya seolah mampu menembus jiwa Arman, membaca niat serakah yang membawanya ke tempat ini. "Berani sekali kau menginjakkan kaki di kuil kami dan mencoba merampas harta yang bukan milikmu," kata siluman itu, suaranya berdesis dingin. Suara itu terdengar seperti gabungan manusia dan ular yang mengeluarkan ancaman berlapis-lapis, menciptakan gema yang menggetarkan dinding kuil. "Harta ini adalah persembahan untuk para dewa ular. Hanya mereka yang suci dan berbakti yang boleh menghampirinya. Kau, manusia penuh dosa dan ambisi, tak punya hak atasnya." Arman mencoba menelan ludah, tubuhnya gemetar tak berdaya. Ia merasa tak lagi memiliki keberanian atau kata-kata untuk melawan makhluk mengerikan ini. "Ampuni aku," suaranya nyaris tenggelam dalam desisan ular-ular yang mengitari mereka. "Aku tidak tahu, tidak bermaksud, aku bisa pergi tanpa mengambil apapun. Kumohon, ampuni aku." Namun, siluman itu hanya menyeringai sinis, menyisakan taring-taring tajam yang membuat darah Arman berdesir ngeri. Senyuman dingin makhluk itu adalah jawaban yang sudah jelas. Baginya, tidak ada ampun bagi mereka yang berani melanggar batas yang telah dijaga selama ribuan tahun. "Tak ada ampun bagi pencuri seperti dirimu," siluman itu mendesis, suaranya rendah namun menusuk. Ia mengangkat tangan yang kurus dengan jari-jari tajam seperti cakar, memberi isyarat kepada ular-ular yang mengelilingi Arman. "Kini, nikmati hukumanmu, manusia. Kau akan mati di sini, menjadi bagian dari persembahan yang tak pernah kau hargai." Sekelompok ular besar perlahan mendekat, tubuh mereka yang bersisik berkilauan dengan licin di bawah cahaya samar ruangan. Mata mereka bersinar tajam, seolah menunggu perintah terakhir untuk menyerang. Arman mencoba melangkah mundur, tapi dinding batu sudah menahannya, membuatnya terjebak dalam jerat ketakutan yang tak terhindarkan. Desisan ular-ular semakin keras, dan Arman menyadari bahwa ini adalah akhir. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dengan tatapan penuh putus asa, ia hanya bisa melihat siluman itu memberi perintah terakhir. Ular-ular melesat maju, taring-taring mereka yang beracun terarah padanya, siap untuk menuntaskan kutukan yang telah lama terukir di kuil ini. Jeritan Arman menggema, memecah keheningan yang mematikan di dalam kuil kuno itu. Tubuhnya terjatuh ke lantai yang keras, bergetar hebat akibat rasa sakit yang datang begitu cepat dan mendalam. Ular-ular itu, dengan gerakan mematikan, menggigit tubuhnya satu persatu. Taring mereka yang tajam menembus kulitnya, menyuntikkan racun yang membakar, membuat darahnya mengalir deras dan semakin memerosotkan harapannya untuk selamat.
Ular pertama menggigitnya di kaki, menjeratnya dengan cepat dan menambah rasa sakit yang luar biasa. Arman berusaha berteriak, mencoba meronta, tetapi tubuhnya sudah mulai lemas akibat racun yang mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan tubuhnya perlahan terkikis. Ular kedua muncul, melilit pergelangan tangannya, mengeratkan cengkeraman hingga tulang terasa patah. Tubuhnya mulai terhimpit, kesakitan yang semakin menjadi-jadi. Arman hanya bisa menangis dalam hati, menyesali keputusan bodohnya. Satu persatu, ular-ular besar itu datang, menyergapnya dengan kecepatan yang tak terduga. Mereka bergerak seperti bayangan yang tak bisa ia hindari, tubuh mereka menutupinya, melilitnya dalam sebuah pelukan maut yang tak memberi ruang untuk bernafas. Semua yang ia bisa rasakan hanyalah tekanan, rasa sakit, dan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seiring dengan semakin banyaknya ular yang menggerayangi tubuhnya. Dengan napas yang semakin berat, Arman terkulai di tengah lingkaran ular yang semakin rapat, tubuhnya tenggelam di bawah lilitan mereka. Semua harapan untuk selamat telah hilang. Matanya yang terbelalak hanya bisa melihat kilauan tajam dari mata ular-ular itu, seolah-olah mereka sedang menyaksikan kematiannya dengan penuh kegembiraan. Setiap gigitan semakin menghancurkan kekuatan tubuhnya, dan Arman tahu bahwa ia tak bisa melawan lagi. Tubuhnya terasa semakin lemah, perasaan terputus dari dunia luar. Ia ingin berteriak, ingin menghindar, tapi rasa sakit dan kepanikan membuat suaranya tertelan, seolah-olah dunia ini tidak lagi ada. Dalam keadaan yang semakin mengerikan, Arman merasakan dirinya tenggelam ke dalam kegelapan yang mencekam, meninggalkan semua yang pernah ia inginkan. Akhirnya, tubuhnya tak bergerak lagi. Kuil yang sunyi itu kembali tenang, hanya terdengar desisan dari ular-ular yang masih mengitari tubuhnya yang tak bernyawa. Seiring dengan kepergian Arman, kegelapan semakin pekat, dan tubuhnya perlahan ditelan oleh kuil yang telah menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Di sekelilingnya, hanya ada pantulan mata-mata ular yang berkilau, menandakan bahwa mereka adalah penguasa tempat ini, yang tak akan pernah memberi ampun bagi siapapun yang mencoba menjarah harta mereka.